Nah, hari ini spesial. Tapi Pak Fu nggak kasih tahu sebelumnya. Oh iya, karena kita berturut-turut akan berdoa untuk satu kepercayaan Tuhan bagi Indonesia, yaitu namanya MPK, yang dikenal dengan nama Majelis Pendidikan Kristen Indonesia. Di mana kepercayaan Tuhan pada lembaga ini telah membawahi 7.000 sekolah lebih dan 400 yayasan lebih di Indonesia. Sehingga kita tahu bahwa sebuah negara yang maju itu dipengaruhi pendidikannya. Indonesia boleh dipengaruhi oleh kekristenan. Pendidikannya boleh semakin maju, ya, sehingga menjadi negara yang disebut generasi emas nantinya. Nah, apa itu MPK? Ya, saya akan putarkan satu video buat kita, dan mulai hari Senin untuk tim pendoa syafaat di tempat ini saya ingatkan bersama-sama untuk tidak lupa masukkan ke pokok doa. Ya, hari ini saya akan memberi contoh dalam doa. Saya akan memimpin doa khusus untuk MPK. Ya, ada 7 pokok doa yang saya akan doakan khusus 7 pokok doa ini. Dan Senin, Selasa, Rabu kita akan doakan sama-sama. Wah, Bapak Ibu dengar 7 pokok doa. Apa itu ya? Kita kenal dulu apa itu MPK. Saya akan putarkan dulu kita bersama-sama. Profil MPK terlebih dahulu. Sebentar ya. Profil. Oke. Mari kita lihat bersama-sama. Sebelum saya masuk firman Tuhan, saya ingin kita bersama-sama mengenal MPK. Karena kita perlu menjadi mitra yang berdoa bagi mereka juga. Jadi kita juga sahabat doa untuk MPK. Ya. Sekolah Kristen pertama kali telah hadir di bumi Indonesia 400 tahun yang lalu. Selanjutnya terus bertumbuh dan hingga hari ini Majelis Pendidikan Kristen Indonesia atau MPK telah menaungi 400 yayasan dan 7.000 unit sekolah. MPK masa layanan 2022 hingga 2027 terus mendorong agar sekolah Kristen meningkatkan kualitas pendidikannya dalam perspektif iman Kristiani. Visi MPK 2030 adalah menjadi lembaga yang mempercepat proses transformasi sekolah Kristen yang mampu menghasilkan lulusan siswa yang unggul, adaptif, mampu memimpin, memberi dampak positif, dan berkarakter Kristiani. Melengkapi visi tersebut, dirumuskanlah misi MPK. 1. Membangun kolaborasi dan sinergisitas antar semua stakeholder sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas. 2. Mempercepat proses transformasi dan digitalisasi pembelajaran di sekolah-sekolah Kristen. 3. Membantu sekolah Kristen yang tertinggal dengan meningkatkan kompetensi guru, kurikulum, dan infrastruktur. 4. Mendorong dunia usaha untuk bekerja sama dengan sekolah-sekolah Kristen. 5. Membangun jejaring dengan semua sekolah-sekolah Kristen di Indonesia dan dunia untuk menciptakan budaya inovatif dan kreatif. Untuk mencapai visi dan misi, MPK menetapkan strategi, struktur, dan memanggil para pengurus yang memiliki passion, komitmen, dan talenta di bidang pendidikan untuk menjadi pengurus MPK. Strategi MPK dirumuskan dalam konsep 7 Strong, yaitu Strong MPKW, Strong Financial, Strong Product, Strong Staff, Strong Partnership, Strong Brand, dan Strong Play. Dalam kepengurusannya, MPK dipimpin oleh Ketua Umum MPK, Bapak Handi Irawande, Sekretaris Umum, Bapak Jopi J.A. Roni, dan Bendahara Umum, Bapak Suhartono. Juga dibantu oleh Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara. MPK memiliki 5 bidang dalam strukturnya,
Bidang 1, pengembangan pendidikan yang diketuai Ibu Charlotte Priyatna. Bidang 2, digitalisasi pembelajaran dengan Ketua Ibu Magdalena Pranata. Bidang 3, organisasi dengan Ketua Bapak Johan Tummandu. Bidang 4, kemitraan dengan Ketua Bapak Pujadi Hidayat. Bidang 5, kebijakan pendidikan dengan Ketua Ibu Arce Tehu Peori. Kepengurusan MPK juga dilengkapi dengan pengurus di 20 MPK wilayah dengan total 250 pengurus seluruh Indonesia. Bersyukur, MPK juga didukung oleh Dewan Kehormatan dengan Ketua Letjen TNI Maruli Simanjuntak dan Badan Pengawas dengan Ketua Bapak David Chandra. Sekolah Kristen adalah ladang pelayanan yang Tuhan sediakan untuk gereja Tuhan. Mari bersama-sama melayani Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Oke. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa sekolah Kristen disediakan Tuhan untuk gereja. Penuaian itu, ya, ladang yang luas. Sekolah itu jiwa-jiwa dijangkau, amanat agung diberitakan. Jadi itu juga tugas kita, ya. Pak, saya udah berumur, Pak Pendeta. Saya udah selesai sekolah, saya sudah S7 malahan, gitu kan ya. Tadi di NPK ada strong yang ketujuh, strong prayer, ya. Jadi mereka tidak melupakan doa. Mereka tahu bahwa semua struktur yang ada, doa juga menjadi satu penopang. Nah, saya terpanggil bahwa setiap kita di Sahabat Doa boleh menopang doa untuk pekerjaan Tuhan. Ya, ladang yang luas itu. Sekolah boleh dituai. Jiwa-jiwa boleh dimuridkan. Nah, kita perlu kerjasama. Tadi bagus ya videonya ya. Bagus nggak Bapak Ibu videonya tadi? Bagus ya. Wah, kita berdoa ya. Nanti Pak Sot bisa bikin video untuk SDFKK bagus begitu ya. Nah, Pak Sot udah siap gitu ya. Dia udah belajar homiletik ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah, apa yang MPK akan lakukan? Yang saya minta kita sama-sama doakan mulai hari ini Senin, Selasa, Rabu. Karena pada tanggal 17 hari Rabu nanti, tepat pada tanggal 17, jam 7 pagi, Rabu tanggal 17 jam 7 pagi, seluruh sekolah, ya, seluruh sekolah di Indonesia akan serempak berdoa, saudara. Akan serempak berdoa dengan 7 pokok doa yang ada. Apa 7 pokok doanya? Kita lihat. Jadi saya bersukacita bersyukur. Belum pernah, karena saya belum pernah melihat. Dari sekolah jenjang paling bawah sampai paling atas, seluruh Indonesia kompak bertemu di udara, doa sama-sama. Nah, saya percaya tanggal 17 langit di Indonesia, udara di Indonesia, di alam roh itu akan dibuka oleh Tuhan. Dan di mana akan terjadi kuasa Tuhan mengalir. Mulailah terjadi kuasa Tuhan di sekolah-sekolah yang membuat jiwa-jiwa melihat mereka membutuhkan Yesus. Amin Bapak Ibu. Mari kita lihat bersama-sama apa yang kita harus doakan untuk hal tersebut. Kita lihat sebentar ya. Saya share screen dulu. Oke.
Mari kita menyimak. Saya berdoa bahwa Tuhan menolong kita dengan hikmat mengerti setiap hal ini, sehingga kita bisa berdoa dengan tepat ya. Hari Sekolah Kristen Indonesia. Hari Sekolah Kristen Indonesia atau HSKI yang diperingati setiap tanggal 17 Januari adalah inilah hari di mana kita bersyukur untuk kasih Tuhan terhadap sekolah Kristen di Indonesia. Inilah hari di mana kita diingatkan kembali akan visi dan peran sekolah Kristen bagi amanat agung. Inilah hari di mana semua anggota yayasan diinspirasi lebih berkomitmen dalam melayani untuk meningkatkan kualitas sekolah Kristen. Inilah hari di mana kepala sekolah, guru, dan guru agama disegarkan akan panggilannya untuk memberi keteladanan yang baik. Inilah hari di mana seluruh staf kependidikan ditingkatkan semangatnya dalam menjalankan tugas. Inilah hari di mana kita mendoakan agar semua murid-murid di sekolah Kristen memiliki masa depan yang lebih baik di dalam Tuhan. Inilah hari di mana kita berdoa untuk penyertaan Tuhan terhadap bangsa Indonesia dari generasi ke generasi. Mari bersama Majelis Pendidikan Kristen atau MPK kita rayakan Hari Sekolah Kristen Indonesia setiap tanggal 17 Januari bagi kemuliaan Tuhan. Oke, baik. 7 hal tersebut nanti saya akan kirimkan ke kita, dan hari Senin ada satu video yang langsung Ketua Umum ya Pak Handi yang bicara tentang Hari Sekolah Kristen. Ada satu video lagi yang berbeda dengan tadi, tapi satu ajakan. Nah, mengingat waktu yang ada, saya ajak kita langsung berdoa, dan hari Senin nanti video yang lain yang dari tadi, dan juga Bu Shirley hari Senin nanti, baru saya akan minta untuk menyampaikan beberapa poin tentang MPK, dan saya mengajak kita bersama-sama nanti hari Senin melihat apa yang Tuhan percayakan untuk sahabat doa di dalam menjadi berkat dipakai Tuhan untuk MPK. Ya, Bu Sherry, jadi nanti PPT-nya hari Senin ya. Baik, mari kita satukan hati bersama-sama. Kita sebelum masuk dalam doa, kita doakan bersama-sama 7 poin, yaitu Hari Sekolah Kristen Indonesia. Kita satukan hati, kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan memberikan beban kepada anak-anak Tuhan di Indonesia menyadari pentingnya amanat agung diberitakan di sekolah-sekolah Kristen yang ada. Di mana Tuhan kami rindu bukan hanya memakai nama sekolah Kristen, bukan hanya sebuah label sekolah Kristen, dan bahkan bukan hanya sebuah sekolah Kristen hanya mencari keuntungan, tetapi sekolah Kristen yang hadir menjadi berkat bagi bangsa Indonesia ini. Kami berdoa bersama-sama dalam syukur yang tidak terkatakan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi sekolah-sekolah Kristen di Indonesia. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang ajaib yang telah diberikan selama 400 tahun berdirinya sekolah Kristen di Indonesia. Kami mau ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata hadir melalui keberadaan sekolah Kristen di Indonesia. Kami satukan hati berdoa bersama-sama untuk visi, untuk misi, serta peranan sekolah Kristen bagi amanat agung. Kami berdoa agar sekolah Kristen menjalankan amanat-amanat agung Tuhan. Kami berdoa supaya gereja-gereja Tuhan, khususnya gereja-gereja lokal,
dan yayasan-yayasan sekolah Kristen bisa disatukan hati mereka, digandengkan tangan mereka, bekerja sama-sama, berkolaborasi, melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi yayasan-yayasan sekolah, yayasan-yayasan pendidikan Kristen, dan setiap stakeholder yang mendukung pelayanan di sekolah Kristen, supaya memiliki komitmen dalam melayani untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah Kristen di Indonesia, khususnya sekolah-sekolah Kristen di wilayah yang tertinggal, di wilayah yang tidak terjangkau, di wilayah yang terlupakan. Tuhan, kami satukan hati pada pagi hari ini bersama sahabat doa FKK di Zoom dan di YouTube. Kami mohon anugerah Tuhan bagi kepala sekolah. Kami mohon kemurahan Tuhan turun atas guru-guru sekolah Kristen. Kami berdoa Tuhan menolong guru-guru agama Kristen yang melayani di luar sekolah Kristen, supaya mereka disegarkan akan panggilannya, diingatkan akan panggilannya, untuk memberikan keteladanan yang baik dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Kami satukan hati berdoa supaya para pendidik ini Tuhan, yang sudah Tuhan panggil, tetap setia, terus giat melayani Tuhan, menjadi gembala-gembala di sekolah-sekolah yang ada bagi para peserta didik. Dan Tuhan pakai mereka memuliakan Tuhan dengan panggilan mereka sebagai pendidik di sekolah Kristen yang ada. Kami tahu mereka ada kebutuhan. Kami tahu mereka sebagai pendidik, mereka punya keperluan-keperluan, kebutuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Tetapi Tuhan keteguhkan panggilan mereka, bahwa Tuhan akan sanggup mencukupkan mereka. Hati mereka Tuhan arahkan kepada panggilan sebagai guru yang memberi teladan. Kami juga satukan hati berdoa di sahabat doa ini. Tuhan berkati seluruh staf kependidikan, supaya ditingkatkan semangat mereka dalam menjalankan tugas mereka sebagai staf kependidikan di sekolah Kristen. Tuhan berikan kesetiaan, ketekunan, mengerjakan tugas-tugas administratif di sekolah. Tuhan pimpin kehidupan dan masa depan staf kependidikan ini di sekolah Kristen yang ada. Kami satukan hati pagi ini berdoa untuk seluruh siswa-siswi di sekolah Kristen, supaya memiliki masa depan yang baik sesuai rancangan Tuhan. Tuhan Yesus, anak-anak muda ini, Engkau sudah berjanji untuk hidup mereka. Masa depan yang penuh harapan datang dari Tuhan. Orang tua mereka mempercayakan mereka di sekolah Kristen. Orang tua menyerahkan mereka kepada sekolah Kristen. Orang tua mereka mengantar mereka ke sekolah. Kami berdoa mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, mari berkatilah siswa-siswi ini boleh mengalami Tuhan kehidupan yang baru dalam Tuhan, mengalami hidup yang kekal di dalam Tuhan. Selama mereka bersekolah, mereka boleh orang yang belum percaya ketika datang ke sekolah, ketika masuk ke sekolah, ketika mendaftar di sekolah Kristen. Mungkin mereka orang yang belum Kristen, belum percaya Yesus. Tapi kami berdoa, jangan sampai mereka keluar, lulus dari sekolah Kristen, tetap dalam hidup yang lama. Kami berdoa, hidup yang baru, perjumpaan dengan Yesus dialami mereka di sekolah Kristen. Mereka menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dan Tuhan, kami satukan hati berdoa. Berikanlah penyertaan-Mu bagi bangsa Indonesia. Dari generasi kepada generasi. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Kami percaya Tuhan terus akan memimpin bangsa kami, melindungi kehidupan bangsa kami, menuju kepada Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang mengalami shalom, Indonesia yang damai. Jayalah Indonesia, bangkitkan Indonesia untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa kami ini. Kami berdoa untuk Hari Sekolah Kristen di Indonesia yang akan diperingati ke depannya. Setiap tahun 17 Januari, seluruh umat Kristen akan ingat. Bahkan bangsa Indonesia akan ingat. Inilah Hari Sekolah Kristen di Indonesia. Dalam nama Yesus, kami mohon meterai Tuhan untuk 17 Januari menjadi hari yang mengingatkan seluruh umat Tuhan menyatukan hati, berdoa, memohon belas kasihan Tuhan
untuk sekolah Kristen di Indonesia. Dipakai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Amin. 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 Saudara, saya percaya tidak ada yang tidak sekolah. Semua pernah sekolah kan? Iya. Jadi kita terus menopang doa untuk sekolah Kristen. Ya, gereja-gereja yang belum punya sekolah, jangan lupa buka PAUD. Ya, nah, Tuhan pakai jangan Allah agung. Amin. Hari Senin kita akan bertemu kembali dengan doa-doa yang kita panjatkan untuk HSKI. Ya,